Hai kawan, namaku Edison. Dan aku masih gemetar setelah yang ayahku lakukan ke aku waktu masih umur 16. Jadi gini, ibuku meninggalkanku dan ayah waktu aku umur 8 tahun. Dia tinggal di wilayah lain negara ini dan jarang sekali memberi kabar. Setelah cerai, ayahku nggak tahu harus gimana. Dia kesulitan untuk menghadapi emosinya dan membesarkan aku. Jadi aku mencoba sebaik mungkin untuk membantunya. Pekerjaan rumah, memasak, bahkan mencari pekerjaan. Beberapa lama kemudian, dia membaik. Dia dapat pekerjaan dan terlihat cukup senang. Hidup kami sempurna. Dia membantuku memahami matematika saat aku sulit paham, dan aku membantunya memperbaiki motornya di garasi. Tapi beberapa tahun lalu, dia dapat promosi besar dan semuanya mulai hancur. Kami berdua sangat senang dengan promosinya, karena artinya kami bisa pergi berlibur. Mungkin juga sedikit jalan-jalan. Tapi kami nggak bisa apapun, karena dia datang. Suatu malam, pas kami lagi nongkrong di garasi, ayahku bilang kalau dia udah dapat wanita lain dan berencana untuk menikahinya. Awalnya aku ketakutan karena aku nggak tahu kalau dia pacaran sama seseorang. Tapi aku putusin buat dukung dia. Aku harusnya lega kalau dia senang. Lalu dia bilang kalau dia akan tinggal bersama kita. Aku akan punya ibu tiri. Coba aja aku tahu gimana jahatnya dia. Mungkin aku bakal stop ayahku. Awalnya aku benar-benar gugup. Gimana kalau dia akan mengubah hubungan kita? Tapi kan bisa separah apa sih dia kalau ayahku yang luar biasa ini jatuh cinta ke dia? Ya, ternyata selera ayahku ke wanita nggak gitu bagus. Dia pindah dengan ratusan barangnya. Dia punya sekitar 20 dus cuma buat baju doang. Ayahku nyuruh aku buat pindahin barang aku, biar dia punya cukup lemari. Red flag pertama buat aku tuh dia nggak punya pekerjaan. Dia hidup dari ayahku dan bahkan nggak membantu ngapa-ngapain di rumah. Dia bakal bilang ke aku kalau kamarnya kotor, terus harus aku yang bersihkan. Terus dia cuma duduk, nonton TV, dan mengeluh kalau kerjaan aku tuh nggak beres. Dia mulai minta uang ke ayahku dan beli barang yang super konyol. Dia beli anjing mewah dan sekitar seminggu kemudian, dia bosan sama anjingnya dan nyuruh aku buat ngerawat. Dia beli baju desainer yang nggak pernah dia pakai. Makin lama makin gila. Pas kita cuma berdua di rumah, dia bakal ceramahin aku terus. Katanya aku umur udah 16, mungkin aku harus cari kerja dan bantu ayahku daripada cuma duduk di rumah sepulang sekolah. Aku putusin aku udah muak dan aku harus ngadepin soal ini ke ayahku. Terus malam mengerikan ini datang. Ayahku pulang, kita makan malam yang aku masak, dan seperti biasa, dia bilang kalau makanannya dingin. Kalau setidaknya aku harus coba biar makanannya sedikit enak. Aku udah siap buat ngadepin dia, tapi dia bilang ide paling konyol. Dia bilang, sayang, rumah ini kayaknya kekecilan buat kita semua. Iya nggak? Kayaknya kita butuh yang lebih gede. Kudengar Sally jual rumahnya. Harusnya cocok. Ayahku menghela nafas dan bilang ke dia kalau uang dia nggak cukup. Terus dia berani ngomong kalau dia harus menginvestasikan biaya kuliah aku ke rumah barunya. Ayahku tentu saja bilang kalau itu nggak bakal terjadi. Ternyata dia sudah siap sama reaksi ayah. Dan dia jatuhin bom lagi. Aku hamil! Dia teriak girang. Gitu doang. Gitu cara dia buat bikin ayahku setuju untuk menjual masa depanku demi kesenangannya sendiri. Aku nangis, bilang ke dia kalau dia gila dan dia adalah wanita yang mengerikan karena bilang begitu. Dia nggak lakuin apa-apa, dia nggak membantu pekerjaan rumah, dia bahkan nggak bakal bisa jadi ibu yang baik. Dia mulai nangis, jadi tentu saja aku kelihatan kayak orang jahat di situasi ini. Ayahku sangat marah, dia bilang ke aku, beraninya kamu perlakukan istriku yang hamil kayak gini. Dan saranin kalau sebaiknya aku pindah. Aku marah banget sampai aku beneran pindah dalam seminggu. Jadi, sekarang aku di sini, tinggal di apartemen kecil di umur 16 tahun. Merangkap dua pekerjaan cuma biar bisa makan dan mungkin sedikit menabung buat kuliah. Tapi bukan itu yang paling bikin frustrasi. Setelah beberapa bulan aku pindah, ayahku mulai menelepon dan mengeluh tentang ibu tiriku. Dia mulai ngasih tahu aku kalau dia ragu bakal punya bayi. Dan dia menghabiskan begitu banyak uang sampai dia bakal bangkrut. Aku kayak mau langsung nutup telepon. Tapi suatu ketika dia nelpon aku, menangis, mewek kayak anak kecil. Dia bilang ke aku kalau dia dipecat sama bosnya dan ibu tiriku meminta cerai. Ya iyalah, pikirku. Aku nggak bilang ke ayah. Aku tahu itu bakal bikin dia lebih sakit.
Aku ajak ayah untuk tinggal denganku sementara waktu sampai dia bisa menyelesaikan masalahnya. Oh ya, tentu saja, mereka cerai. Ayahku berusaha minta maaf atas apa yang dia lakukan dan aku memaafkannya. Aku nggak tahu apakah kita bisa kembali seperti semula atau tidak. Tapi kami akan coba. Seenggaknya ada satu hal yang aku pelajari dari kekacauan ini. Kamu harus menghargai orang-orang yang tetap di sisimu saat kamu terpuruk. Itulah keluarga. Dan walaupun ayah menyakitiku, itu yang akan aku lakukan. Dan itu juga yang akan aku lakukan untuk adik kecilku saat dia lahir ke dunia ini. Suka cerita tadi? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada channel kami karena ada video baru setiap minggunya.